Selamat datang kembali di materi atau kuliah IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita ada di bab tentang e-compensation atau kompensasi berbasis elektronik. Sebelum kita ke e-compensation, kita kenalan dulu dengan apa itu compensation. Secara umum, kompensasi itu apapun yang menjadi penghasilan dan keuntungan bagi karyawan. Jadi whatever it takes and benefit for the employee. Ada beberapa jenis kompensasi. Ada intrinsic compensation dan ada extrinsic compensation. Yang pertama, intrinsic compensation. Intrinsic compensation ini merupakan psychological mindset yang timbul dari pekerjaan. Jadi ya kita bisa bilang ini yang secara sederhana kenyamanan dalam bekerja. Kemudian yang kedua jenis kompensasi adalah extrinsic. Jadi extrinsic ini merupakan reward atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atau karyawan, employee, oleh orang lain. Di dalamnya termasuk yang bersifat keuangan, monetary, dan non-monetary. Dan biasanya yang extrinsic ini memiliki sistem yang khusus. Jadi sudah ada peraturannya, sudah ada perhitungannya. True compensation system. Secara umum, karyawan itu melihat kompensasi itu hanya dari yang jenis extrinsic. Sedangkan yang intrinsik itu seringkali diabaikan atau kalau bahasa Jawa tidak direken gitu ya oleh para karyawan atau pegawai. Kompensasi juga bisa dibagi di jenis yang lain. Tadi sudah kita sebut sekilas sebelumnya. Ada yang non-monetary compensation. Any benefit an employee receive from an employer. Apapun keuntungan yang diterima oleh karyawan atau pegawai dari pihak pemberi kerja atau pekerjaan yang tidak terlihat, does not involve tangible value. Lawannya biasanya direct compensation, employee based wage, which can be an annual salary. Maaf itu ada typo ya, kurang H. Or hourly wage and any performance based pay that an employee receive. Jadi nanti kita bahas biasanya direct compensation ini orang menyebutnya dengan payroll atau gaji. Annual salary yang mungkin hitungannya tahunan. Hourly wage ada yang hitungannya per jam. Atau penghasilan apapun yang berdasarkan kinerja, performance based pay, entah itu bonus, insentif, atau yang lain. Dan yang terakhir itu adalah indirect compensation, far more varied, including everything from legally required public protection program. Misalnya asuransi, tabungan pensiun. Ya, kalau di Indonesia ini di dalamnya termasuk BPJS ya. BPJS Ketenagakerjaan, THT, tunjangan hari tua. Itu masuk ke dalam indirect compensation.
masuk ke monetary compensation tetapi tidak bisa dirasakan secara langsung manfaatnya oleh karyawan. Tapi sesungguhnya yang paling menarik adalah non-monetary compensation yang nanti kita bahas selanjutnya, yang ini seringkali dilupakan oleh karyawan atau pegawai. Jadi seringkali diremehkan, dilupakan, dan diabaikan. Nah, compensation ini sebenarnya tidak seperti yang banyak dibayangkan orang bahwa compensation itu berarti sistem informasi penggajian, sistem informasi absensi, sistem informasi untuk mengatur cuti. Tidak. Tapi sebenarnya compensation yang baik, yang sesungguhnya ya, intended to generate unfair salaries culture within the corporation based on complying with performance evaluation component and the measurement system. Jadi compensation yang benar itu seharusnya bisa menunjukkan sistem penggajian yang fair. Sistem penggajian yang fair ini berdasarkan evaluasi kinerja. Jadi misalnya insentif gitu ya. Ini benar-benar sudah ada perhitungannya. Misal kalau orang marketing ya, target penjualan. Penjualan apa yang dihitung? Penjualan yang sudah sampai selesai tagihannya, bukan hanya sekedar order. Karena biasanya orang-orang marketing itu nakal dan curang terhadap order, membuat order fiktif, kemudian diretur. Sudah terlanjur dapat insentif, kemudian ternyata ordernya nggak jadi semua. Atau berdasarkan KPI, Key Performance Indicator, yang beda dengan hanya penilaian berdasarkan absensi misalnya. Ya, jadi itu performance evaluation komponen, penilaian kinerja. Seharusnya begitu. Sehingga compensation yang betul itu adalah a methodology that measure performance and compensation in term of both quality and quantity. Ya, jadi berdasarkan kualitas dan kuantitas. Dan ada penilaian kinerja di dalamnya, bukan sekedar mengenerate perhitungan gaji gitu, tidak. Assure fairness in salary, recognition and added value to the effort. Dan terbuka, fair. Kenapa kok saya gajinya tidak naik begitu? Kenapa kok saya tidak mendapatkan bonus, sedangkan teman saya mendapatkan bonus? Saya sering lembur, tapi kenapa kok penilaian kinerja saya kurang? Ya mungkin karena hanya menang di kuantitas, tidak di kualitas. Nah, semua itu ada hitungannya secara transparan, dan biasanya compensation ini dihubungkan dengan penilaian kinerja online, penggajian online, absensi online, nah begitu. Tapi sayangnya memang di banyak tempat compensation ini terhenti di payroll atau sistem penggajian secara online saja. Sehingga seharusnya compensation yang baik itu akurasinya meningkat, increase accuracy. Misalnya tadi sales commission tadi ya, reduce error in sales commission, audit changes and calculation. Jadi harus bisa mengukur penilaian kinerja atau performance evaluation. Nanti kita akan bahas sendiri penilaian kinerja. Dan penilaiannya secara terbuka dan terpercaya, trust, increase trust in calculation. Dan mengurangi proses data entry, reduce time and effort. Run commission within minutes. Jadi
cepat begitu, produce commission statement automatically, yaitu pasti yang diinginkan jika perusahaan tadi menerapkan e-compensation, dan bisa berkomunikasi tentang semua itu secara jelas, ya, clearly. Dan yang pasti mengurangi biaya. Seperti tadi misalnya, wah ini sales order fiktif karena sering diretur. Nah, itu biaya bagi perusahaan. Jadi bukan kemudian biaya itu kemudian biaya lembur, biaya bonus gitu, bukan. Tapi banyak hal yang bisa dicegah. Sehingga akhirnya tidak ada lagi pseudo accounting. Ya, tidak ada lagi perhitungan-perhitungan yang salah. Nah, sayangnya yang sempat saya sebut beberapa kali di awal, e-compensation itu kalau di Indonesia terutama, itu lebih banyak diasumsikan ke payroll atau penggajian. Padahal payroll ini berbeda dengan compensation. Payroll ini hanya bagian dari compensation. Payroll sendiri itu adalah proses dan distribusi paycheck. Ya, apapun yang diberikan secara finansial atau monetary ke pegawai. Entah itu berupa gaji, bonus, insentif, lembur, THR kalau kita di Indonesia. Ya, itu semua masuk ke dalam payroll. Jadi regular salary and wages, commission and bonus. Dan payroll ini merupakan perhitungan yang masuk ke sistem informasi akuntansi. Bagi orang IT, bagi orang sistem informasi, payroll ini seharusnya itu menyatu ke sistem informasi akuntansi. Jika misalnya dibuat sebagai sistem yang terpisah, maka harus connect di kemudian hari atau diintegrasikan di kemudian hari. Ya, itu untuk sementara pembahasan awal tentang e-compensation. Di pembahasan berikutnya kita akan membahas sebenarnya apa sih bedanya kompensasi dan payroll. Jadi meskipun nanti di Indonesia kita lebih banyak berasumsi atau mengasumsikan bahwa kompensasi adalah payroll, dan dari awal sudah saya sebut itu beda, itu salah, ya, kita harus tahu bedanya. Ya, kenapa kok ada orang yang mengasumsikan payroll, ada yang mengasumsikan kompensasi, dan apa yang terjadi seharusnya kalau itu dibawa ke sebuah sistem informasi sehingga kita bisa menyebut itu e-compensation. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat.